Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A1 dengan materi baby blues pada Ibu Nifas. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Aisyah Melina sebagai pemateri 1. Saya Rosa Landari sebagai pemateri 2. Saya Arum Olio Putri sebagai warga 1. Saya Nabila Samairani sebagai warga 2. Saya Zara Anduranti sebagai pemateri 3. Saya Angelina Disa Fitri sebagai pemateri 4. Saya Dina Wulandari sebagai warga ketiga. Selamat sore Ibu-Ibu. Sore, Kak. Ya, perkenalkan kami dari Universitas Binawan. Ini melakukan penyuluhan sore ini, yaitu dengan materi baby blues pada Ibu Nifas yang dialami pada Ibu-Ibu sekarang saat ini. Tujuannya kita sama-sama belajar dan mengetahui misalnya ibu ada gejala atau sedang mengalami, kita bisa mencegah dari yang kita dapatkan hari ini. Untuk itu kita mulai saja ya Bu. Ya, boleh. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan kepada kami ya Bu. Ya, benar. Baik Ibu-Ibu, saya ingin menjelaskan definisi Ibu Nifas. Ibu Nifas adalah masa pemulihan pasca persalinan hingga seluruh organ reproduksi wanita pulih kembali. Sebelum kehamilan berikutnya, masa nifas berlangsung sekitar 6-8 minggu. Pasca persalinan, hal yang perlu diperhatikan saat masa nifas antara lain suhu, pengeluaran loxea, traktur uranus, dan sistem kardiovaskuler. Definisi baby blues. Postpartum blues atau baby blues adalah keadaan yang paling umum dan paling serius. Gejala ini biasanya terjadi pada periode postpartum awal, sering dalam 3-10 hari setelah melahirkan. Baby blues syndrome ini bisa menimbulkan gejala seperti cemas tanpa sebab, menangis tanpa sebab, tidak percaya diri. Ibu baru yang tidak mampu mengurus bayinya mengalami tanda-tanda baby blues. Sindrom seperti sulit berkonsentrasi, kesepian, dan perasaan sedih yang mendominasi. Baby blues dapat terjadi setelah kelahiran yang akan segera menghilang dalam beberapa hari atau minggu. Apabila gejala berlangsung lebih dari 1 minggu, itu sudah termasuk dalam depresi postpartum. Nah, dilanjut ya Bu. Kapan sih waktu dan durasi baby blues pada Ibu Nifas? Baby blues dapat terjadi setelah kelahiran atau pasca postpartum yang akan segera menghilang dalam hitungan hari sampai 1 minggu. Apabila gejala tersebut berlangsung lebih dari 1 minggu, itu sudah termasuk dalam depresi postpartum atau sindrom baby blues. Kondisi ini merupakan periode emosional stres yang terjadi antara hari ke-3 sampai hari ke-10 setelah persalinan, yang dimana umumnya terjadi pada ibu hamil di kebanyakan. Dilanjut dengan adaptasi psikologis pasca melahirkan. Fase pertama ada fase takinid, yaitu periode ketergantungan yang berlangsung pada hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Pada saat itu fokus perhatian ibu terutama pada diri sendiri. Pengalaman sering berulang diceritakan. Hal ini membuat ibu cenderung menjadi pasif terhadap lingkungannya atau menjadi tidak peduli terhadap lingkungannya. Yang kedua ada fase taking hold, yaitu periode berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. Pada fase ini ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawab dalam merawat bayinya. Jadi dia ragu untuk merawat bayinya sendiri. Pada fase ini ibu juga memerlukan dukungan dari orang-orang sekitar dan merupakan kesempatan yang baik menerima berbagai penyuluhan dalam merawat diri dan bayinya sehingga bisa timbul rasa percaya dirinya kembali. Yang ketiga ada fase letting go, yaitu fase menerima tanggung jawab akan peran barunya yang akan berlangsung selama 10 hari setelah melahirkan. Ibu sudah dapat menyelesaikan diri, merawat dirinya, bayinya, dan juga ibu bisa mengalami perasaan sedih yang berkaitan dengan bayinya yang dimana ini dinamakan baby blues. Dilanjut dengan jenis gangguan psikologi yang dialami biasanya pada ibu pasca melahirkan. Yang pertama ada postpartum blues, yaitu fenomena pasca postpartum atau baby blues yang dimana terjadi di 70% wanita pasca melahirkan. Itu merupakan gangguan mood atau efek ringan sementara yang terjadi pada hari pertama sampai hari ke-10 setelah persalinan, ditandai dengan tangisan singkat, perasaan kesepian atau ditolak, cemas, bingung, gelisah, dan lupa dan tidak bisa tidur. Apabila memiliki faktor predisposisi dan pemicu lainnya, maka dapat berlanjut menjadi depresi postpartum. Yang kedua ada depresi postpartum. Depresi adalah gangguan perasaan yang ditandai dengan efek disporik atau kehilangan kegembiraan dan kegairahan
disertai dengan gejala lain seperti gangguan tidur, gangguan selera makan, lalu perasaan sedih akibat berkurangnya kebebasan bagi ibu, penurunan estetika atau pertahanan tubuh, lalu berkurangnya interaksi sosial dan kemandirian disertai gejala sulit tidur, kurang nafsu makan, cemas, tidak berdaya, kehilangan kontrol, pikiran yang mengenai kondisi bayinya, yang dimana itu bisa menyebabkan kurangnya perhatian terhadap bentuk tubuhnya dan juga bisa tidak menyukai bayi dan takut menyentuh bayinya. Yang terakhir ada gangguan postpartum psikosis, yang dimana itu depresi berat seperti gangguan yang dialami penderita depresi ditambah dengan adanya gejala proses pikir seperti delusion atau delusi, halusinasi, dan kekurangan interaksi dari luar yang dapat mengancam dan membahayakan kesehatan jiwa ibu dan bayinya sehingga dapat memerlukan pertolongan dari tenaga profesional seperti psikiater atau pemberian obat oleh pihak kesehatan. Selanjutnya ada gejala baby blues pada ibu nifas. Seperti yang ibu-ibu telah dengar tadi bahwa baby blues syndrome ini ditandai dengan reaksi seperti depresi atau sedih. Kemudian ibu-ibu yang terkena baby blues ini sering merasa mudah tersinggung, menangis, gangguan tidur, gangguan nafsu makan, dan lain-lain. Nah, namun gejala ini bisa hilang antara beberapa menit atau jam setelahnya. Tetapi pada fase seperti ini bisa terjadi setelah sebulan atau beberapa bulan. Jadi baby blues ini bisa datang kembali gitu. Kemudian ada beberapa gejala yang dapat mengindikasikan seorang ibu mengalami baby blues syndrome pasca ibu nifas menurut Puspawardhani. Yang pertama, dipenuhi oleh perasaan kesedihan dan depresi disertai dengan menangis tanpa sebab. Jadi ibu-ibunya tuh kayak, ibu-ibu pernah nggak sih kayak sering mau nangis atau tiba-tiba menangis tapi nggak ada masalah sama sekali gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, mudah kesal, gampang tersinggung dan tidak sabaran. Yang ketiga, tidak memiliki atau sedikit tenaga, lelah ya bu, mudah lemah. Yang keempat, cemas, merasa bersalah dan tidak berharga. Yang kelima, menjadi tidak tertarik dengan bayi sendiri atau menjadi terlalu memperhatikan, terlalu khawatir terhadap bayinya. Terus tidak percaya diri. Selanjutnya, sulit beristirahat dengan tenang. Peningkatan berat badan yang disertai dengan makan berlebihan, penurunan berat badan yang disertai tidak mau makan, yang tidak menafsu tadi, kemudian perasaan takut untuk menyakiti diri sendiri atau bayinya. Selanjutnya ada faktor penyebab baby blues pada ibu nifas. Yang pertama itu perubahan hormonal, di mana pasca melahirkan terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron yang drastis, disertai dengan penurunan kadar hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, menyebabkan ibu-ibu sekalian yang mengalami baby blues nifas itu mudah lelah, penurunan mood dan perasaan tertekan. Yang kedua ada fisik. Kehadiran bayi dalam keluarga menyebabkan perubahan ritme kehidupan sosial dalam keluarga, terutama ibu. Mengasuh si kecil sepanjang siang dan malam sangat menguras energi, menyebabkan berkurangnya waktu istirahat sehingga terjadi penurunan ketahanan dalam menghadapi masalah. Selanjutnya ada psikis, kecemasan terhadap berbagai hal seperti ketidakmampuan dalam mengurus si kecil, ketidakmampuan mengatasi dalam berbagai permasalahan, kemudian rasa tidak percaya diri karena perubahan bentuk tubuh, dan sebelum hamil, serta kurangnya perhatian keluarga terutama suami ikut mempengaruhi terjadinya depresi pada ibu. Jadi suami itu termasuk potensi perubahan ibu nifas. Selanjutnya ada sosial, perubahan gaya hidup dengan peran sebagai ibu baru butuh adaptasi. Rasa keterikatan yang sangat pada si kecil dan rasa dijauhi oleh lingkungan juga berperan dalam depresi. Munculnya baby blues syndrome dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada dukungan sosial, yang dimana perhatian dari lingkungan terdekat seperti suami dan keluarga dapat berpengaruh, atau dukungan dari keluarga itu sangat berpengaruh ya ibu-ibu. Kemudian ada keadaan dan kualitas bayi, dimana kondisi bayi dapat menyebabkan munculnya baby blues syndrome. Misalnya jenis kelamin bayi yang tidak sesuai harapan, bayi dengan cacat bawaan, ataupun kesehatan bayi yang kurang baik. Selanjutnya ada komplikasi kelahiran,
di mana proses persalinan juga dapat mempengaruhi munculnya baby blues syndrome. Misalnya proses persalinan yang sulit, pendarahan, pecah ketuban, dan bayi dengan posisi tidak normal. Selanjutnya ada persiapan untuk persalinan dan menjadi ibu. Kehamilan yang tidak diharapkan seperti hamil di luar nikah, kehamilan akibat perkosaan, kehamilan yang tidak terencana sehingga wanita tersebut belum siap untuk menjadi ibu. Nah, salah satunya seperti itu ibu-ibu. Varietas juga mempengaruhi terjadinya baby blues syndrome dikarenakan pada ibu yang baru pertama kali melahirkan akan meningkatkan stres lebih tinggi dibandingkan yang sudah melahirkan lebih dari 1 kali. Selanjutnya ada faktor psikososial seperti umur, latar belakang sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, dan respon ketahanan terhadap stres juga dapat mempengaruhi baby blues syndrome. Pitt yang menyatakan bahwa depresi pasca persalinan merupakan gangguan spesifik yang membedakan dari gangguan depresi klasik. Selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan juga sangat mempengaruhi terjadinya baby blues karena semakin tinggi tingkat pendidikannya, resiko utama terkena baby blues semakin rendah. Jadi pendidikan itu sangat penting ibu-ibu, seperti ibu penyuluhan sekarang itu kan mendapatkan manfaat ya, pembelajaran bagi ibu-ibu sendiri. Selanjutnya ada riwayat depresi, di mana riwayat depresi atau problem emosional lain sebelum persalinan dengan riwayat problem emosional menjadi faktor yang sangat rentan untuk mengalami baby blues. Jadi ibu-ibu yang baru mau melahirkan, nah pembelajaran dari sekarang untuk mengurangi problem atau permasalahan dalam rumah tangga itu kalau bisa jangan terlalu dipikirin agar ibu-ibunya tidak stres. Takutnya nanti ketergantungannya pada bayinya. Selanjutnya ada hormonal. Perubahan kadar hormon progesteron yang menurun disertai peningkatan hormon estrogen, prolaktin, dan kortisol yang drastis dapat mempengaruhi kondisi psikologis ibu. Yang ke-9, budaya. Nah, pengaruh budaya sangat kuat menentukan muncul atau tidaknya baby blues syndrome. Kenapa? Karena di Eropa, kecenderungan baby blues syndrome lebih tinggi bila dibandingkan di Asia. Karena budaya timur yang lebih dapat menerima atau berkompromi dengan situasi. Selanjutnya ada pengaruh budaya sangat kuat menentukan muncul atau tidaknya. Dalam kajian lain menurut Surina, penyebab munculnya baby blues syndrome antara lain yang pertama perubahan hormon, yang kedua stres, psikologi, yang ketiga ASI tidak keluar, yang keempat kelelahan fisik, yang kelima problem dengan orang tua atau mertua, yang keenam sosial, 7 takut kehilangan bayi, 8 sendirian mengurus bayi, tidak ada yang membantu, ke-9 bayi sakit, ke-10 rasa bosan si ibu. Saya akan menjelaskan tentang dampak baby blues syndrome pada ibu nifas. Sekilas baby blues syndrome memang tidak berbahaya, tapi kondisi ini efeknya sangat nyata pada perkembangan anak. Karena biasanya ibu yang mengalami baby blues tidak dapat merawat anaknya dengan baik, jadi secara otomatis ia juga tidak bisa memberikan kebutuhan yang seharusnya diterima anaknya, baik itu dari segi perhatian maupun nutrisi yang masuk tubuhnya. Kebersihan dan perkembangan terganggu, ibu tidak bersemangat menyusui bayinya sehingga pertumbuhan dan perkembangan bayinya tidak seperti bayi-bayi dan ibunya yang sehat. Jika kondisi baby blues syndrome pada ibu nifas tidak disikapi dengan benar, bisa berdampak pada hubungan ibu dengan bayinya. Bahkan anggota keluarga yang lain juga bisa merasakan dampak dari baby blues syndrome tersebut. Dampak yang terjadi pada ibu biasanya akan menyalahkan kehamilannya, sering menangis, mudah tersinggung, sering terganggu dalam waktu istirahat atau insomnia berat, hilang rasa percaya diri mengurus bayi, muncul kecemasan terus-menerus ketika bayi menangis, muncul perasaan malas untuk mengurus bayi, mengisolasi diri dari lingkungan masyarakat, dan frustasi hingga berupaya untuk bunuh diri. Selanjutnya, dampak yang terjadi pada anak akan mengalami masalah perilaku. Anak-anak dari ibu yang mengalami baby blues syndrome lebih memungkinkan memiliki masalah perilaku, termasuk masalah tidur, tantrum, agresi, dan hiperaktif. Untuk masalah perkembangan kognitif, anak juga terganggu. Anak nantinya akan mengalami keterlambatan dalam berbicara,
dan berjalan jika dibandingkan dengan anak-anak dari ibu yang tidak depresi. Mereka akan mengalami kesulitan dalam belajar di sekolah. Selanjutnya, sulit bersosialisasi. Anak-anak dari ibu yang mengalami baby blues syndrome biasanya mengalami kesulitan membangun hubungan dengan orang lain. Mereka sulit berteman atau cenderung bertindak kasar. Dan terakhir, masalah emosional. Anak-anak dari ibu yang mengalami baby blues syndrome cenderung merasa rendah diri, lebih sering merasa cemas dan takut, lebih pasif, dan juga kurang independen. Yang terjadi dampak pada suami, harmonisan pada ibu yang mengalami baby blues syndrome biasanya akan terganggu ketika suami belum mengetahui apa yang sedang dialami oleh istrinya, yaitu baby blues syndrome. Suami cenderung menganggap si ibu tidak becus mengurus anaknya. Bahkan dalam melakukan hubungan suami istri, biasanya mereka merasa takut seperti takut mengganggu bayinya. Dan selanjutnya ada pencegahan baby blues pada ibu nifas. Yang pertama, biasanya ibu yang hamil dan suaminya harus benar-benar mempersiapkan diri dari segi kesehatan janin pada saat kehamilan, mental, finansial, dan sosial. Adanya pembagian tugas antara suami dan istri pada saat proses kehamilan berlangsung. Tanamkan pada benak ibu hamil bahwa anak adalah anugerah ilahi yang akan membawa berkah dan menambah jalinan cinta kasih di tengah-tengah keluarga. Bersama-sama istri merajut suatu kepercayaan dan keyakinan dengan adanya anak-anak karir, kita akan terus berjalan. Merencanakan memperkerjakan pembantu untuk membantu mengurus dan merawat bayi, dan mempekerjakan rumah tangga pasca ibu melahirkan. Lalu mengonsumsilah makanan yang bernutrisi agar kondisi tubuh cepat pulih, sehat, dan segar. Cobalah berbagi rasa dengan suami atau orang terdekat lainnya. Dukungan dari mereka bisa membantu Anda mengurangi depresi. Baik, apakah ada yang ingin ibu-ibu tanyakan? Saya dimana, Kak? Apa dampak yang terjadi jika masalah gizi pada ibu nifas tidak diatasi? Baik ibu, saya langsung jawab ya. Kekurangan zat gizi pada ibu menyusui dapat meningkatkan resiko seperti penyakit, termasuk infeksi, serta menurunkan produktivitas dan kemampuan untuk beraktivitas. Ibu menyusui yang mengalami kekurangan zat gizi akan tidak dapat memproduksi ASI berkualitas karena tidak adanya cadangan zat gizi yang tersimpan. Kurang lebihnya seperti itu, Ibu. Terima kasih, Kak. Siapa lagi ibu? Saya mau nanya, kalau misalnya salah satu kebutuhan ibu nifas tidak terpenuhi itu dampaknya apa ya? Dampaknya bila nutrisi ibu nifas atau pasca melahirkan tidak terpenuhi, yaitu proses pemulihan kondisi pasca melahirkan akan berlangsung lama, seperti lebih lama memproduksi asinya juga akan berkurang karena di dalam tubuhnya makanan yang akan dijadikan ASI itu tidak dapat digunakan dan dijalankan sebagaimana fungsinya, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, Saya mau bertanya Bu, kenapa sih masa nifas itu disebut sebagai tahap kritis bagi kesehatan fisik dan mental pada ibu nifas? karena masa nifas itu adalah masa yang dihitung setelah hari pertama seorang ibu melahirkan, yang berlangsung dari 6 minggu atau sekitar 42 hari. Itu menjadi tahapan kritis bagi kesehatan fisik dan juga mental ibu, karena ibu akan mengalami berbagai perubahan fisik dan mental ketika mengandung bayi dan mengalami stres karena melahirkan. Baik ibu, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Saya ada satu lagi ya Kak. Kan tadi nih saya dengar baby blues ini tuh berpengaruh pada kesehatan mental bayi atau bisa juga pada saat masa pertumbuhannya. Bagaimana sih cara yang paling efektif untuk menangani anak yang kesehatannya sudah terganggu akibat baby blues ini, Ibu Nifas? Oke, baik ibu, saya langsung jawab ya. Untuk mengatasinya, mengonsumsi makanan favorit tetapi tidak boleh berlebihan, refreshing, istirahat yang cukup, olahraga rutin, membuka obrolan dari hati ke hati, hindari sesuatu hal yang membuat anak kepikiran atau stres, dan konsultasikan pada ahli kesehatan. Kurang lebih seperti itu ibu. Ya baik. Oh, masih ada lagi ibu-ibu? Cukup ya. Jadi kesimpulannya adalah dari materi yang kita paparkan dan sama-sama ibu dengar ya, berdasarkan uraian
bahwasanya bentuk baby blues syndrome ini pada ibu pasca melahirkan di Kelurahan Sekarang, Kecamatan Gunung Pati, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, perilaku baby blues syndrome yang ditunjukkan ibu pasca melahirkan di Kelurahan Sekarang antara lain gangguan emosional, gangguan tidur, gangguan makan, mudah marah, mudah menangis, serta depresi dan tidak tertarik pada bayinya sendiri. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya baby blues syndrome pada ibu pasca melahirkan di Kelurahan Sekarang yaitu kurangnya dukungan sosial suami. Keluarga juga bisa pengalaman pertama melahirkan anak kedua sehingga tidak tertarik lagi pada anak persalinan yang sekarang. Kemudian ada dampak dari baby blues syndrome pada ibu pasca melahirkan yaitu gangguan aktivitas pasca melahirkan bayi, menangis terlalu lama setiap hari, dan bayi mengalami gangguan sulit tidur di malam hari. Adapun saran yang dapat kami berikan bahwa berdasarkan pemaparan materi tadi, yang pertama ibu hamil, saran bagi ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang sudah melahirkan, jika ibu mengalami gejala-gejala baby blues syndrome, sebaiknya ibu beritahukan kepada suami, keluarga, bidan atau dokter agar mendapatkan solusi, mendapatkan pengetahuan apa yang harus dilakukan ibu-ibu. Yang kedua itu keluarga ibu hamil, bagi keluarga terutama suami beri dukungan sepenuhnya kepada istri, diharapkan memberikan perhatian yang cukup bagi istri setelah melahirkan sehingga istri tidak merasa kekurangan dukungan, tidak merasa sendirian dalam mengurus bayi, mengurus dirinya juga. Hal ini sangat berpengaruh, berpotensi pada ibu. Kemudian untuk mencegah terjadinya perilaku baby blues syndrome. Kurang lebihnya seperti itu ibu-ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, ibu mungkin bisa dikonsultasikan dengan puskesmas terdekat atau di fasilitas kesehatan terdekat, atau bisa juga menghubungi kami jika ibu mau. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akan undur diri. Terima kasih atas waktunya telah datang ke penyuluhan hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Permisi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah paparan penyuluhan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5A1. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.